Halo semua, terjadi bentrok antara Islam dan Kristen di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Halmahera Tengah pada bulan April 2026. Situasi sekarang di Sibet, rumah terancam Banemo bagi. Dalam bentrokan yang berlangsung di perbatasan kedua desa itu, warga saling serang menggunakan senjata tajam, tombak, panah, senapan angin, hingga bom molotov. Menurut harian masa.id, penyebab bentrok ini dipicu oleh penemuan mayat seorang warga desa Banemo di area kebun wilayah desa Sibenpopo. Dari inilah.com diketahui, mayat yang ditemukan tewas di kebun pada Kamis 2 April 2026 malam dengan sejumlah luka senjata tajam bernama Ali Abbas, 65 tahun. Perlu diketahui, dari pemeriksaan yang saya lakukan, mayoritas penduduk di desa Banemo dan desa Sibenpopo keduanya adalah Islam. Lalu beredar isu bahwa orang desa Banemo yang dibunuh itu adalah seorang petani dan ustadz. Dia dibunuh dan dimutilasi dan dibuang ke jurang. Dan yang membunuh adalah orang Kristen dari desa Sibenpopo. Mendengar isu yang tidak terkonfirmasi kebenarannya ini, orang-orang sumbu pendek dari desa Banemo tersulut emosi dan memutuskan untuk main hakim sendiri. Ketika sholat Jumat, mereka melakukan persiapan penyerangan ke desa Sibenpopo.
Selepas sholat Jumat, warga dari kampung Islam dari desa Banemo melakukan penyerangan ke rumah-rumah Kristen di desa Sibenpopo. Menurut lelemuku.com, dalam bentrokan yang berlangsung di perbatasan kedua desa itu, warga saling serang menggunakan senjata tajam, tombak, panah, senapan angin, hingga bom molotov. Akibatnya, satu warga desa Sibenpopo bernama Silas Jeko meninggal dunia setelah mengalami luka tusukan dan pembacokan di sekujur tubuhnya. Selain itu, 2 rumah warga desa Sibenpopo dilaporkan terbakar akibat lemparan bom molotov. Aparat gabungan TNI dan Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meredam eskalasi konflik. Hingga saat ini, situasi di lapangan mulai terkendali, meski ketegangan masih terasa. Situasi sekarang di Siben. Rumah Toronto Banemo bagi. Menurut inilah.com, akibat bentrokan tersebut, 2 warga dilaporkan meninggal dunia. Namun hingga kini, identitas korban maupun pelaku belum diketahui. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengatakan pihaknya telah menerjunkan personil gabungan TNI Polri ke lokasi kejadian untuk meredam konflik. Ia menyebut situasi di kedua desa kini berangsur kondusif. Selain itu, aparat juga melakukan pendekatan persuasif kepada warga desa Sibenpopo yang sempat mengungsi ke hutan agar kembali ke rumah masing-masing, mengingat kondisi dinilai sudah terkendali. Menurut inews.id, Kapolda Maluku Utara pastikan situasi Halmahera Tengah aman usai konflik warga. Dia mengimbau warga yang sempat mengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing. Peninjauan dilakukan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Minggu 5 April 2026. Kunjungan ini bertujuan memantau kondisi keamanan serta pemulihan warga terdampak. Di lokasi, Kapolda Malut meninjau langsung sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat konflik. Pemerintah juga memastikan akan membantu proses pembangunan kembali rumah warga. Kapolda juga memastikan akan dibangun pos pengamanan di Desa Sibenpopo. Langkah ini diambil untuk menjawab permintaan warga sekaligus menjamin rasa aman. Dia menegaskan komitmen TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Pengamanan akan dilakukan secara ketat agar kejadian serupa tidak terulang. Kapolda berharap warga dari Desa Sibenpopo dan Desa Bobanejaya dapat kembali hidup berdampingan secara damai. Dia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi isu-isu sara yang beredar di media sosial. Informasi yang belum jelas kebenarannya diharapkan tidak langsung dipercaya. Gubernur Shirley Juanda buka suara usai konflik warga Halmahera Tengah. Shirley Juanda menyatakan pemerintah provinsi telah terjun langsung untuk menjamin keamanan dan mendorong dialog untuk menyelesaikan bentrok warga yang terjadi.
Kata Shirley, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga situasi tetap kondusif, Wakil Gubernur Sarbin Sehe bersama Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi, memastikan keamanan masyarakat, serta membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak. Pemerintah hadir untuk memastikan semua pihak merasa didengar, dilindungi, dan mendapatkan ruang yang adil untuk menyampaikan pandangannya. Ia menekankan setiap persoalan pada dasarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Ia juga mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemerintah daerah dalam membangun kembali kepercayaan antar warga. Menurutnya, kehadiran Wakil Gubernur dan Wakapolda di lokasi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas, sekaligus memastikan bahwa penanganan situasi berjalan secara tenang, terukur, dan berimbang. Wakapolda Malut, Brigjen Pol Stephen M. Napiun di hadapan warga Minggu menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilafan dan berkomitmen mengungkap pelaku pembunuhan secara maksimal. Ia mengimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks yang beredar. Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, mulai terkendali setelah aparat gabungan TNI Polri diterjunkan sejak Jumat pagi. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, langsung mengajak warga dua desa yang bertikai untuk menyudahi bentrokan. Ia juga mengajak tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dari dua desa untuk menjadi motor perdamaian, sehingga kedua desa kembali hidup rukun. Pasca konflik di Halmahera Tengah, warga Desa Banemo menunjukkan komitmen menjaga keamanan dengan menyerahkan senjata secara sukarela kepada aparat. Sabtu, 4 April 2026, warga Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, menyerahkan sejumlah senjata rakitan kepada Satgas Gabungan TNI Polri sebagai tindak lanjut arahan Forkopimda dalam upaya mitigasi konflik. Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, SIK, SH, M.Hum, bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Haji Sarbin Sehe, SAG, MPDI, dan Rem 152 Babulah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, SE, serta Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji. Dari situs Kepolisian Indonesia, kita mendapatkan artikel ini. Kapolda Maluku Utara minta warga tetap tenang. Kasus pembunuhan di Halmahera Tengah masih didalami. Kepolisian daerah Maluku Utara mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu menyusul peristiwa pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Halmahera Tengah, tepatnya di Desa Banemo. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menegaskan bahwa peristiwa konflik yang terjadi di Halmahera Tengah bukan merupakan isu SARA, melainkan diduga kuat sebagai tindakan main hakim sendiri yang tidak berdasar, dipicu oleh provokasi serta isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kami tegaskan bahwa ini bukan konflik SARA. Ada indikasi kuat bahwa kejadian ini dipengaruhi oleh provokasi dan penyebaran informasi yang belum tentu benar, sehingga memicu tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, ujar Kapolda. Ia mengungkapkan bahwa pihak kepolisian memahami kekhawatiran masyarakat, terutama karena dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 pernah terjadi sejumlah insiden terhadap warga yang beraktivitas di kawasan hutan, baik saat berkebun maupun berburu. Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan secara mendalam dan objektif, termasuk dengan menelusuri kembali keterangan para korban selamat yang dinilai memiliki pengalaman langsung atas kejadian tersebut. Kami akan kembali menelusuri seluruh fakta, termasuk keterangan dari korban selamat yang tentu memiliki nilai penting karena mengalami langsung kejadian tersebut. Ini menjadi rujukan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan informasi yang tidak bersumber dari pengalaman langsung, jelasnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, khususnya yang belum jelas kebenarannya dan tidak berdasarkan pengalaman langsung. Informasi yang tidak didasarkan pada fakta atau pengalaman langsung perlu disikapi dengan hati-hati. Jangan sampai isu yang tidak jelas justru memperkeruh situasi dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, tegas Kapolda.
Kapolda kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan bukti maupun catatan yang mengarah pada keterlibatan kelompok masyarakat desa tertentu dalam rangkaian kejadian tersebut. Kami tegaskan, tidak ada histori yang menyebutkan pelaku berasal dari warga atau masyarakat desa tertentu. Termasuk dalam kasus terbaru ini, belum ada petunjuk yang mengarah ke sana. Tambahnya, lebih lanjut ia menyoroti adanya indikasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berupaya memperkeruh situasi, baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial. Kami melihat ada indikasi provokasi. Ini akan kami dalami. Siapapun yang mencoba memecah belah dan memperkeruh situasi akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku, katanya. Dalam rangka pengungkapan kasus tersebut, Mabes Polri direncanakan akan menurunkan tim guna membantu proses penyelidikan, sehingga diharapkan perkara ini dapat segera terungkap secara jelas dan objektif. Di akhir pernyataannya, Kapolda mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri serta mempercayakan penanganan kasus kepada aparat kepolisian. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Berikan kami waktu untuk bekerja secara maksimal dalam mengungkap kasus ini, pungkasnya. Hingga saat ini situasi keamanan di wilayah tersebut terus dipantau aparat kepolisian, guna memastikan kondisi tetap aman dan kondusif, serta aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya pada bulan Maret juga terjadi bentrok antar dua desa yang lain di Halmahera. Tepatnya di Desa Kira dan Desa Duma, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Dalam bentrokan antara Desa Kira dan Desa Duma, juga kedua warga menggunakan senjata angin dan bom molotov, tetapi tidak membawa isu agama. Menurut informasi yang diperoleh, pemicu bentrokan diduga akibat pengaruh minuman keras. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, kita jangan pernah mengira kita aman. Bencana bisa datang kapanpun tanpa terduga. Terutama datang dari umat sumbu pendek yang gampang diprovokasi gosip. Yang kedua, tentunya kita jangan ikutan menjadi seperti umat sumbu pendek yang suka main hakim sendiri. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memberitakan Injil, terutama kepada umat sebelah. Kalau kamu tidak punya motivasi memberitakan Injil demi mereka, setidaknya punyalah motivasi memberitakan Injil untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Karena satu-satunya obat supaya umat sebelah bisa bertobat dan berhenti jadi teroris adalah Injil. Di dalam ajaran umat sebelah, ada perintah untuk membunuh kamu yang non-muslim. Sekarang tinggal yang mana yang duluan. Kamu yang duluan menyadarkan mereka bahwa agama yang mereka anut salah, atau mereka yang duluan tersulut setan lalu membunuh kamu. Kita tidak diajarkan untuk membunuh mereka. Jadi kita yang Kristen hanya punya dua pilihan. Kita beritakan Injil kepada mereka, atau mereka akan bunuh kita. Silahkan dipilih. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang dan anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Perisai iman, ketopok keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai.
Berdirilah dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman dan topeng keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Inilah dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, bertopeng keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Berdirilah dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, bertopeng keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.